Ayat ini adalah sebagai jawaban ayat 23 yang mana Allah menantang orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk membuat satu surat saja semisal Al-Quran. Tapi pasti orang-orang itu tidak bisa membuatnya. Di sini ada walan taf'alu. Lan itu harfun nasab. Kalau diikuti oleh fi'il mudhari', maka artinya sekali-kali tidak akan. Jadi seterusnya tidak akan bisa membuat. Maka Allah memberitahukan fattaqun nar, maka peliharalah dirimu dari api neraka. Yang mana neraka itu bahan bakarnya adalah dari manusia dan bebatuan yang disiapkan Allah untuk orang-orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sholat isyraq Masjid An-Nur Taman Suko Asri Sukodono Sidoarjo. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan secara singkat surat Al-Baqarah ayat 24. Oleh karena itu mohon Bu Wahyu untuk membacanya. Bu Wahyu ini sudah sepuh, suaranya sudah bergetar. Oleh karena itu mohon Bu Wahyu baca dengan pelan-pelan saja. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu sekalian, tadi sudah dibaca oleh Bu Wahyu surat Al-Baqarah ayat 24 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, walan taf'alu, dan sekali-kali kamu pasti tidak akan bisa membuatnya, fattaqun nar, maka peliharalah dirimu dari api neraka, allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar neraka itu dari manusia dan bebatuan, uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Ini terjemahan singkat surat Al-Baqarah ayat 24. Ibu-ibu sekalian, ayat fa'illam taf'alu walan taf'alu, maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kalian tidak akan dapat membuatnya. Huruf lan di atas itu bermakna menafikan untuk selamanya di masa mendatang, yakni kamu tidak akan mampu melakukannya untuk selama-lamanya. Hal ini merupakan suatu mukjizat tersendiri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemukakan suatu berita yang pasti mendahului segalanya tanpa rasa khawatir dan takut bahwa Al-Quran ini tiada yang dapat membuat hal yang semisal dengannya untuk selama-lamanya. Memang kenyataannya demikian. Sejak diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang, tiada yang dapat membuat hal yang semisal dengannya. Tidak mungkin dan mustahil ada manusia yang dapat melakukannya.
Al-Quran merupakan kalamullah, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Mana mungkin kalam yang maha pencipta dapat diserupakan dengan kalam makhluknya. Ibu-ibu sekalian, bagi orang yang memikirkan Al-Quran, niscaya dia akan menjumpai di dalamnya berbagai mukjizat, keindahan-keindahan yang lahir dan yang tersembunyi, yang berkaitan dengan segi lafadz dan segi maknanya. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Ra, Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Maksudnya Alif Lam Mim. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha waspada. Lafadz disusun dengan rapi dan kokoh, maknanya dijelaskan secara rinci, atau sebaliknya, menurut pendapat yang berbeda-beda. Setiap lafadz yang makna Al-Quran adalah fasih atau benar belaka. Tiada yang dapat menandinginya. Tiada pula yang dapat sejajar dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan banyak hal yang terjadi di masa silam, yang kisah-kisahnya terpendam. Lalu kisahnya diangkat kembali sesuai dengan kejadiannya tanpa ada kekurangan sama sekali. Allah memerintahkan kepada semua perkara yang baik dan melarang setiap perbuatan yang buruk. Ibu-ibu sekalian, dalam ayat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa adla. Yang maksudnya telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Dengan kata lain, benar dalam pemberitaan dan adil dalam hukum. Semuanya adalah hak, benar, adil, dan petunjuk. Di dalam Al-Quran tidak terdapat spekulasi, tiada dusta, tiada dibuat-buat, sebagaimana yang dijumpai dalam banyak syair Arab dan lain-lainnya yang dipenuhi dengan kedustaan dan spekulasi, yang tidak akan indah syair-syair mereka bila tidak disertai dengan kedustaan dan spekulasi. Sebagaimana yang dikatakan bahwa syair yang paling indah ialah yang paling banyak dustanya. Yang dimaksud al-hijarah dalam surat Al-Baqarah ini ialah batu pemantik api yang sangat besar, hitam, keras, dan berbau busuk. Batu jenis ini paling panas jika dipanaskan. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Ibu-ibu sekalian, bahwa batu yang dimaksud adalah batu kibrit, yaitu batu pemati api. Allah telah menciptakannya di saat Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu di langit yang paling rendah. Sengaja disediakan buat orang-orang yang kafir. Ibu-ibu sekalian, ayat ini ditutup dengan uiddat lil kafirin, yaitu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dengan kata lain,
neraka itu telah dipersiapkan dan disediakan buat mereka, yaitu orang-orang kafir. Ibu-ibu sekalian, intinya ayat ini adalah sebagai jawaban ayat 23 yang mana Allah menantang orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk membuat satu surat saja semisal Al-Quran. Tapi pasti dan pasti orang-orang itu tidak bisa membuatnya. Di sini ada walan taf'alu. Lan itu harfun nasab. Kalau diikuti oleh fi'il mudhari', maka artinya sekali-kali tidak akan. Jadi seterusnya tidak akan bisa membuat. Maka Allah memberitahukan fattaqun nar, maka peliharalah dirimu dari api neraka. Yang mana neraka itu bahan bakarnya adalah dari manusia dan bebatuan yang disiapkan Allah untuk orang-orang kafir. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.